Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Farizal, and today I'm going to uh, show you guys about a poem by William Butler called "Love Love and Bird." So before we know the what is the acoustic or the theme, let's watch this video first. The moments pace as at a play. I had the wisdom love can bring. I had my share of mother wit, and yet, for all that I could say, and so I had her praise for it, and she seemed happy as a king. Love's moon was withering away. Believing every word I say, I press her body and her mind, till pride had me, her eyes grow bright, and pleasure made her cheeks grow red, and vanity her foot fall light. Yet we, for all that praise, could find nothing but darkness overhead. I sat as silent as a stone, and knew too she'd not say the word, that even the best of love must die, and had been savagely undone were it not that love, upon the cry of a most ridiculous little bird, threw up in the air his marvelous moon. Setelah kalian sudah mendengarkan puisi dari Love and the Bird by William Butler, selanjutnya kita akan mengetahui tentang siapa sih autor ini, terus akustik dari puisi tersebut, dan theme dan lain-lainnya. Jadi kita lanjut aja ke siapa sih autor ini. Nah, William Butler Yeats, full name-nya adalah William Butler Yeats, was an Irish poet born in 1865 and passed away in 1939. He received the Nobel Prize in Literature in 1923 and is considered one of the greatest poets of the 20th century. Jadi William Butler itu adalah seorang penyair asal Irlandia yang lahir pada tahun 1865 dan meninggal pada tahun 1939. Ia juga menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1923 dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar di abad ke-20-an. Karyanya sering mengangkat tema-tema tentang cinta, alam, dan juga hal mistis, dan juga waktu, dengan gaya bahasa yang puitis dan juga penuh makna. Dan selanjutnya about the poem, tentang poem ini. Jadi this poem talk about love and how it begins beautifully but can fade away when it becomes full of pride and vanity. Jadi poem ini sebuah puisi yang berjudul Love and the Bird karya William Butler Yeats yang bercerita tentang cinta, atau bagaimana cinta yang awalnya indah bisa memudar jika dipenuhi dengan kesombongan dan pujian. Pada awalnya, penyair ini memuji kekasihnya karena kecantikan dan pemikirannya. Tetapi setelah lama-kelamaan, pujian itu menjadi hampa, dan di akhir puisinya, suara seekor burung yang membuatnya sadar kembali akan makna cinta tersebut. Puisi itu juga ditutup dengan harapan seperti bulan yang menakjubkan, atau ada di dalam puisi itu di kalimatnya the marvelous moon yang muncul kembali, yang melambangkan cinta yang terlahir kembali. Selanjutnya tentang context of the poem. So the poem is show
The author believed that love should be sincere and humble. And puisi ini sebenarnya menggambarkan sebuah keyakinan autornya bahwa cinta itu harus tulus dan rendah hati. Ketika cinta berubah menjadi kesombongan atau hanya berfokus pada penampilan, maka cinta itu akan memudar. Jadi melalui simbol alam seperti bulan, burung, sang autor ingin menunjukkan bahwa hal-hal kecil yang sederhana dapat menghidupkan kembali cinta yang telah pudar. Selanjutnya kita ke structure and rhyme scheme. The poem has 3 stanzas and each stanza has 7 lines. It uses a regular rhyme schemes A B C C B in the first stanza. This means the first and the third lines rhyme with each other. The second and fourth line rhyme, and the fifth and sixth line share the same rhyme, while the last line returns to the second rhyme. This pattern creates a smooth and musical rhythm. Jadi di puisi ini itu ada 3 bait, 3 stanza, dan di setiap bait itu ada memiliki 7 baris. Nah, sang autor itu menggunakan pola rima yang teratur dari stanza pertama dan stanza kedua sampai ketiga, yaitu A B C C B. Seperti di contoh ini adalah contoh stanza pertama. Baris pertama berima dengan baris ketiga, dan baris kedua dengan baris keempat, baris kedua dengan baris keempat, baris kelima dengan baris keenam, dan baris ketujuh kembali ke rima baris kedua. Pola ini membuat puisi terasa lembut, berirama, dan seperti lagu cinta. Nah, dan juga ada penambahan di stanza ketiga, yaitu di akhir stanza, yaitu yang ini A B C C, dan yang terakhir ini harusnya D. Jadi ada penambahan pola di akhir stanza, di akhir line-nya. Selanjutnya yaitu acoustic element. So it uses sound elements like rhyme, repetition, and alliteration. To make the poem sound musical, the repetition of words such as love, moon, and praise build a soft rhyme, rhythm, and emotional connection. Jadi Yeats ini menggunakan unsur bunyi-bunyi seperti rima dan juga pengulangan dan aliterasi agar puisinya terdengar musikal, dan juga pengulangan kata seperti love, moon, dan praise membangun irama yang lembut dan suasana yang sangat emosional. Aliterasi pada kalimat praise her body and her mind menciptakan bunyi halus yang menyenangkan. Contohnya yaitu di stanza ke kedua ini ya, di line kedua, I praise her body and her mind. Selanjutnya yaitu language and meaning. Yes, the author used simple but emotional language, like the moon. Moon is symbolized as
love, while the bird is represent a reborn or renewal and hope. And the tone in the tone moves from admiration to sadness. Jadi Yeats itu di dalam penggunaan simbolnya seperti bulan melambangkan cinta yang rapuh, sedangkan seekor burung melambangkan kebangkitan atau terlahir kembali dan juga harapan. Nada puisi ini berubah dari yang tadinya kekaguman menjadi kesedihan dan akhirnya harapan. It teaches us that love based only on vanity or beauty will fade, but love built on honesty and simplicity will last. The final line, threw up in the air his marvelous moon, shows love being reborn after darkness. Jadi di baris terakhir ini puisi ini juga mengajarkan bahwa cinta yang hanya didasarkan pada kesombongan atau keindahan akan memudar, tetapi cinta yang jujur dan sederhana akan bertahan lama. Di baris terakhirnya, di line terakhir di stanza ketiga, itu menggambarkan cinta yang hidup kembali setelah kegelapan yang menimpa. Selanjutnya yaitu Then. The main theme is the fragility and renewal of love. Love is delicate, it fades when filled with pride, but it shines again when touched by sincerity. The author reminds us that real love doesn't need perfection but honesty and small act of care. Jadi tema di dalam puisi ini adalah sebuah kerapuhan dan bangkitnya cinta. Cinta yang rapuh ia akan memudar jika dipenuhi kesombongan, tetapi akan bersinar kembali jika dilindasi dengan ketulusan hati. Nah, sang autor ini mengingatkan kita bahwa cinta itu tidak membutuhkan perfeksionalis dan juga tetapi juga kejujuran dan juga perhatian yang sederhana.